Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai saat ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dapat syafaat dari beliau, kita bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Oh ya, pinjam catatan dulu. Dek, tolong ambil catatan dulu, pinjam. Kalau Bu Guru catatannya mantap. Waduh, ini udah tua rupanya, mesti harus kacamata. Nggak terasa udah tua rupanya kita ini. Udah sampai cara ya. Udah sampai cara. Ya. Jadi kita masih pada pembahasan hakikat berkeluarga atau hakikat berumah tangga. Sedikit mengulang kaji, ya ini kebetulan masuk TV, kata orang Medannya. Masuk TV katanya. Ya. Jadi ada 3 hal yang sudah kita bahas, 4 hal malah ya. 4 hal. Yang pertama itu adalah hakikat berumah tangga. Yang kemarin yang ada 4 atau ada 5. Ya, jadi itu hakikat berumah tangga itu seperti itu. Lagi-lagi kita bahas, dulu kita ada ilmu zohir, ada ilmu hakikat. Ya, zohirnya rumah tangga itu bersatunya laki-laki perempuan dalam satu ikatan, ya, ikatan suami istri, istilah kita ikatan pernikahan. Itu kan zohirnya begitu. Atau bahasa yang lebih ini ya, halalnya hubungan suami istri antara laki-laki perempuan, ya, di dalam ikatan pernikahan. Itu kan zohirnya begitu. Ya, zohirnya seperti itu. Itu yang sering pemahaman yang kita dengar. Nah, kalau cuma sebatas itu saja, itu yang kita bilang kemarin bermasalah. Kalau cuma sebatas itu. Padahal rumah tangga itu jauh lebih luas daripada itu, jauh lebih dalam daripada itu. Kalau cuma sekedar sahnya hubungan, ya, kalau cuma sekedar sahnya hubungan saja, ya biasa saja hubungan itu kan macam-macam. Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang baik. Yang penting sah doang, kan gitu. Ya, kalau cuma sekedar hubungan suami istri, ya sudah, punya anak, ada ikatan itu, ya selesai. Tapi kan ternyata kalau dalam pandangan yang lebih dalam tidak sesederhana itu.
Ya, tidak sesederhana itu. Bahkan kita sudah belajar dalam Islam itu hakikatnya rumah tangga itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sampai ke surga. Di rumah tangga di dunia itu juga rumah tangga nanti kita di surga. Makanya kita sangat diperintahkan jagalah diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka dan harus masuk ke dalam surga. Itu surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Satu paket itu. Di dalam ayat itu tuh satu paket. Jaga dirimu dan keluargamu. Satu paket. Bukan hanya diri kita saja yang masuk surga. Bukan diri kita saja yang jauh dari neraka. Tapi satu paket. Kita harus masuk surga. Istri kita, pasangan kita harus masuk surga. Ya anak keturunan kita pun harus masuk surga. Jadi gitu. Kenapa demikian? Ya karena hanya di surgalah kita bisa bersama. Selain dari surga kita nggak bisa bersama. Di neraka nggak ada kita bisa bersama. Ya. Adapun istilah-istilah sekarang itu yang penting bersama kamu walaupun di neraka itu ungkapan nggak betul itu. Ya karena gitu. Enak di neraka gitu ketemu bintang film, ketemu emang di sana bisa ngobrol-ngobrol ya. Ada yang bisa ngobrol-ngobrol, bisa bercanda-canda, ya, bisa bertemu dan lain sebagainya, itu hanya ada di surga. Jadi gitu. Jadi hakikat itu gitu. Kemarin kita belajar ada 4 atau 5 kemarin. Ya, jadi menjaga iman, melengkapi iman, kan gitu. Ya, ibadah. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami. Karena rumah tangga ini ibadah, yang nggak ada bedanya dengan sholat. Kita harus hati-hati, kita harus penuhi syaratnya, kita harus ikhlas. Nah, jadi gitu, harus bener. Nah, itu kan karena dia ibadah, nggak ada bedanya dengan ibadah sholat, nggak ada bedanya dengan ibadah puasa, nggak ada beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena dalam pandangan Islam itu ibadah itu ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas, dua-dua ibadah. Nggak bisa kita pisahkan. Karena fungsi kita memang 2. Fungsi kita itu ada 2, Pak. Fungsi hamba yang fungsi khalifah. Beda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain itu fungsinya cuma 1. Jin, malaikat, binatang dan sebagainya, seluruh makhluk Allah itu fungsinya 1. Hanya hamba saja. Ibadah saja. Walaupun ibadahnya berbeda dengan ibadah kita. Ibadah monyet, ibadah binatang, ibadah anjing beda dengan ibadah manusia. Sama, binatang juga ibadah. Jangan bilang binatang nggak ibadah. Ya, semua penduduk langit ibadah, semua penduduk bumi ibadah, semuanya ibadah. Bintang-bintang, bulan itu ibadah. Cuman kita nggak tahu cara ibadahnya gimana. Nah itu kehebatan agama kita. Makanya kalau kita tanya sama orang Nasrani, orang kafir atau yang beragama lah ya, kucing agamanya apa? Pasti mereka nggak bisa jawab. Coba tanya iseng-iseng. Kucing agamanya apa? Cacing agamanya apa? Pohon agamanya apa? Matahari agamanya apa? Pasti mereka nggak bisa jawab. Karena kitab suci mereka memang nggak bilang begitu. Jadi gitu. Tapi kalau kita bisa bilang, ya kucing, binatang, semua yang di langit, malaikat, matahari, bintang, segala macam isinya, itu semua adalah agamanya apa? Agamanya Islam. Allah bilang dalam Al-Quran, afa ghayra dinihi la yabghun. Apakah mereka manusia itu masih mencari agama selain agama Islam? Ya, selain dari agama Allah, walahu aslama man fis samawati wal ard. Apa mereka masih mencari agama selain agama Allah, maksudnya Islam? Padahal telah Islam seluruh yang di langit. Aslama itu telah Islam seluruh yang di langit. Wal ard dan seluruh yang ada di bumi. Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti Islam itu dalam pandangan kita adalah tunduk. Tunduk, patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Karena alam semesta ini tunduk dan patuh kepada kehendak Allah, maka semuanya agamanya Islam. Itulah yang membuat kita ini menjadi apa? Menjadi tidak sendiri. Jadi itu banyak orang masuk Islam, Pak ya. Sekarang ini banyak orang masuk Islam itu gara-gara tidak terjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apalagi orang Nasrani ditanya, sebelum Nabi Isa atau mereka katakan Yesus, sebelum Yesus itu Tuhannya siapa? Kan bingung harus jawab. Apa mereka sudah beriman kepada Yesus, orang Yesus lahirnya belakangan? Banyak nggak terjawab. Nah, balik kepada kaji kita. Ya, jadi itu sudah kita bahas. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua kemarin adalah, nah, untuk bisa sampai kepada hakikat itu ada beberapa hal catatan yang mesti kita penuhi. Satu, harus tahu prinsip-prinsipnya. Ya. Jadi gitu, prinsip-prinsip untuk bisa mencapai hakikat. Jadi bisa kita sampai hakikat harus tahu prinsipnya. Apa prinsipnya? Maksudnya prinsip rumah tangga harus tahu dulu. Banyak orang nggak tahu apa itu prinsip rumah tangga. Harus tahu kita prinsip apa. Ya, tahu pun hakikatnya, kalau kita nggak punya prinsip itu ya susah. Karena kita udah bahas. Ya. Jadi gitu. Jadi prinsipnya bahwa iman itu yang paling mahal. Itu prinsip pertama. Kalau kita sepakat bahwa Islam itu paling mahal di milik kita, ya. Jadi ternyata agama itu tanda petik bisa kita katakan harta, Pak. Tanda petik bisa kita katakan harta. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah beri pembanding, karena dia bisa dijual gitu loh. Jadi agama itu bisa dijual. Maka istilah kita mengatakan menjual agama, itu kan istilah. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka jual agama mereka dengan dunia yang sedikit. Itu artinya dia seperti milik kita yang bisa kita tukar. Kan harta kan gitu. Sesuatu milik kita yang bisa kita tukar. Kita dapat sesuatu, kita jual dia. Banyak orang jual iman untuk dapat dunia kan gitu. Nah, jadi kita harus sepakat dulu, harus sepakat. Suami harus sepakat, istri kita harus sepakat bahwa prinsip pertama iman paling mahal itu dulu. Kalau kita itu sepakat, udah selesai semuanya. Masalahnya kan nggak sepakat. Suami nggak sepakat, ya suami mengatakan yang paling mahal mungkin bukan iman, yang paling mahal mungkin macam-macam lah kita. Kita menganggap dunia ini yang paling segala-galanya, jabatan mungkin yang paling tinggi, yang paling mahal. Jadi akhirnya cita-citanya hanya untuk mencari dunia aja, untuk mengejar dunia aja. Maka rumah tangga pun ya cita-citanya sebatas itu. Dzalika mablaghuhum minal ilm, kata Allah. Itulah capaian ilmunya cuma segitu. Walam yurid illal hayatad dunya, enggak ada yang diinginkan dunia kecuali hanya dunia aja inginnya. Cita-citanya hanya dunia. Pengen rumah besar, pengen mobil, pengen kendaraan, pengen jabatan. Jadi gitu. Pengen ini, pengen hanya sebatas dunia saja. Itulah capaian ilmu mereka. Enggak lebih daripada itu. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu lalai dari hari akhirat. Nah, jadi kalau kita sepakat bahwa iman ini yang paling mahal, nah baru enak. Rumah tangga itu akan enak karena pulangnya jelas gitu loh. Ikatannya itu jelas. Ikatannya ikatan iman. Kalau ada ikatan iman kan paling mudah, Pak. Satu kita. Kalau ikatannya satu. Allahnya satu. Ini Qurannya satu yang diimani. Walaupun nabinya banyak, ya tetap saja ya saat ini nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirat itu satu, jadi gitu. Kiblatnya satu, jadi ikatannya itu enak gitu loh. Tapi kalau ikatannya dunia kan repot. Masing-masing orang punya obsesi dunia sendiri-sendiri. Senangnya istri beda dengan senangnya suami, kan gitu. Kalau istri senangnya apa? Senangnya apa? Belanja, shopping. Kalau jalan-jalan agak mirip, laki-laki juga sudah ngejalan-jalan. Ya.
Kalau laki-laki belanja itu kurang ya, walaupun ada tapi nggak hobi gitu loh. Makanya coba ajak suami belanja, pasti dia nggak ikut keliling-keliling, dia duduk itu di mana, istrinya keliling-keliling. Nah beda. Jadi yang satu pengennya begini, yang suami pengennya begini, kan nggak jumpa itu. Nah ini yang saya bilang kemarin akhirnya bisa ya bubar lah gitu. Nah jadi gitu, harus prinsip ini harus harta yang paling mahal iman. Kemarin kita bahas bahwa iman itu nilainya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Segitulah nilai iman kita. Itu sampai Allah bilang begitu dalam Al-Quran surat 3 ayat 91 itu. Segitulah man. Jadi kalau iman ini ditimbang, jadi kalau bumi ini isi emas semua, itu masih lebih berat iman kita. Itu menunjukkan bahwa iman ini nggak ada bandingannya. Ini kok cuma ditukar dengan mobil, ditukar dengan rumah, ditukar dengan apalah, itu nggak sebanding. Ya kalau kita dalam bahasa matematika, dia nilainya tak terhingga gitu loh. Ya kalau tak terhingga, berapapun bandingan angka dengan tak terhingga, pasti ya kalah. Seberapa besar pun angka itu. We name it, berapa? 1 miliar, 2 miliar, 7 miliar, 10 triliun. Apa aja angka yang bisa kita sebut, pasti kalah dengan tak terhingga. Berapa aja kita sebut angka itu. Itulah iman kita. Ya dulu, makanya dunia ini sedikit, kata Allah, kecil, sebentar. Makanya pantas kita bisa dengan harta yang paling mahal itu, pantas bisa membeli surga. Surga hanya bisa beli dengan iman dan amal soleh. Dan luas surga itu seluas langit dan bumi. Satu orang dapat satu. Bayangkan jumlah bintang di langit itu berapa banyak? Lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi kalau manusia dikumpulkan semuanya dari dulu sampai nanti, itu masih lebih kalah dengan jumlah bintang. Nah, anggaplah satu bintang itu satu surga, kira-kira begitu. Jadi bumi ini, jadi satu orang kita ini dapat seluruh, jadi bumi ini kita semua sendiri, sama suami kita, sama istri kita, sama pembantu-pembantu kita. Capek dong Ustadz. Jangan bayangkan, karena di sana kita sekedip kita mau, bisa kemana kita bisa sampai. Main-main ke surganya siapa misalnya, Pak Syukur misalnya gitu. Nah, tinggal kita kontak-kontak kan, Pak Syukur main ke surga, main. Nah, tiba-tiba udah nyampe kita ke surganya sana. Kumpul, panggil yang lain lagi kita. Bisa begitu. Kalau yang amin ibu-ibunya, bapak-bapaknya nggak bilang amin. Nah jadi gitu. Itu kemarin prinsip yang kemarin. Ya harus sampai di situ. Jadi kalau ada prinsipnya sama, insya Allah aman. Tapi kalau ada prinsipnya nggak sama, fondasinya nggak sama, landasannya nggak sama, ya bubar. Kalaupun tetap bersama ya cuman formalitas doang gitu loh. Bahkan kadang-kadang tak mau dia sampai ke surga. Aku sama kau di dunia aja aku nggak betah sama kau, apalagi di surga. Jadi kalau kau juga pasangan berhenti di sana, ya bagus tak usah lah katanya. Hari dengar gitu nggak Pak? Nggak, begitu. Habis di dunia direpetin melulu, nanti di surga direpetin gimana? Mau segitu, repetin. Waduh, kayak gini istri awak juga di surga mah. Cukup di dunia aja lah kita bilang. Awak menderitanya sama kau gitu. Ya sama juga kalimat itu ada kepada suami juga begitu. Kalau kayak gini suami gue di surga, bagus tak usah. Bagus tak usah masuk surga katanya gitu. Gawat kita. Ya, di surga Pak, seluruh sifat buruk itu dibuang. Nggak ada. Seluruh sifat buruk kita manusia dibuang. Siapa yang buruk? Cemburu. Pokoknya yang buruk-buruk lah. Yang ada yang baik-baik semuanya. Cemburu, marah, ya, apalagi sakit hati, iri, dengki, nggak ada semua di sana itu, dihapus sama Allah itu. Penyakit-penyakit, termasuk juga penyakit-penyakit badan dihapus. Kita nggak tua-tua, kita nggak ngantuk, kita nggak sakit, kita nggak mati, kita nggak tidur.
ibu-ibu tidak mens. Jadi gitu, muda selalu. Bahkan dalam riwayat tuh mudanya tuh kita tuh bertambah terus gitu, apa istilahnya. Jadi kenikmatan yang kalau beda dengan dunia Pak, makan yang kita makan ini sama aja rasanya besok, sama aja dengan lusa ya gitu-gitu aja rasanya. Tapi kok di surga enggak? Tiap hari beda rasanya, makin meningkat, enaknya tuh meningkat. Enaknya tuh meningkat. Begitu. Itu dalam surat Qaf itu, yang halaman kedua paling akhir tuh. Ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan dapat apa saja di dalam surga itu. Apa yang mereka minta dapat, apa yang mereka dapat, waladaina mazid, dan kami akan tambah terus. Jadi kenikmatan bertambah, Pak. Beda dengan di dunia. Makanya di dunia bisa ada rasa bosan karena ya itu aja kan bosan. Makan Pak, seenak apapun, kalau itu aja tiap hari pasti bosan. Betul? Bosan. Istri kalau itu aja terus pasti. Kok gak berani bilangnya? Jawab dong, kok gak berani? Suami kalau gitu aja pun, wah tuh bosan, tuh bilang bosan. Apalagi di dunia cenderung menurun, sama aja bosan, apalagi menurun, apalagi tambah peot pula lagi kan. Mohon maaf Bu ya, ini bercanda ya, jangan Ustaz ini mentang-mentang kita udah tua dibilang peot gitu loh. Di sana tuh enggak Pak, naik ningkat. Apakah cantiknya, rasanya naik selalu meningkat. Jadi makanya nggak ada istilah bosan. Istri kita makin lama makin cantik, suami kita makin lama makin ganteng, makanan kita makin lama makin enak. Begitu. Makanya nggak akan pernah bosan dan sampai tak terbatas. Itulah hebatnya. Allah bilang itu, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Lihat surat Qaf itu. Surat Qaf itu surat ke-50, surat ke-50. Ya. Dia 2 halaman setengah itu. 2 halaman setengah, halaman kedua paling bawah. Berapa tuh? 20 berapa gitu. Ya, di halaman kedua paling bawah. Sebelah kanan Bu dia. Ini kan halaman pertama tuh Qaf wal Qur'anil Majid, terus ya bal ajibu an ja'ahum mundzirun, terus sampai itu halaman pertama. Halaman kedua itu baru tentang surga. Paling bawah. Ayat berapa tuh? Ayat berapa? Halaman kedua paling bawah. 35 ya, paling bawah juga. Lahum fiha ma yasha' waladaina mazid. Coba baca terjemahannya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahan. Ya. Apa aja mereka dapat yang kehendaki ada di dunia itu waladaina mazid. Dan kami akan beri tambahan. Artinya kenikmatan itu bertambah terus setiap hari. Oke, balik pada kita. Ya, jadi kita harus punya prinsip ini dulu. Kalau udah ada ikatannya iman, prinsipnya sama, bahwa iman paling mahal, iman yang harus kita jaga, apapun bisa kita korbankan untuk iman, selesai cerita. Jadi sepakat dulu ini, dan ini kesepakatan ini ibu-ibu mesti kita tanam dari awal rumah tangga itu. Termasuk kita kasih tahu sama anak kita. Nah, yang paling mahal tuh iman. Itu kasih tahu sama anak kita. Selama kita masih beriman, kita orang paling kaya di alam semesta ini. Jadi, kalau udah kita nggak beriman, ya kita paling miskin. Bayangkan, ada nggak orang punya emas segede gunung gede? Nggak ada, Pak. Itu baru segede gunung gede.
Ya, ini bumi ini berisinya semua emas, kita masih lebih tinggi daripada itu. Nah ini kalau saya bilang kemarin, jadi harus ada kesepakatan itu. Ya, jadi itu prinsip yang kemarin ini kita ulang ya, karena masuk TV ini agak harus kita ulang sedikit biar di rumah bisa ikut. Ya, jadi gitu. Nah yang kedua, prinsip yang kedua yang kemarin kita udah bahas bahwa tujuan tertinggi kita adalah dapat rahmat Allah di dunia, dan tujuan tertinggi itu surga. Jadi prinsipnya apa? Iman tujuannya harus surga. Oleh itu, jadi kalau kita sepakat tujuan kita surga, aman. Kan banyak orang nggak sepakat tujuannya nggak surga. Jadi yang ngikatnya bukan iman, tujuannya bukan surga. Udah selesai. Udah tujuannya bukan surga. Jadi yang ngikat harus, makanya karena yang ikat iman ya syarat menikah itu apa? Harus sama-sama beriman, bukan sama-sama muslim loh. Hati-hati loh. Orang muslim belum tentu beriman. Hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang dia Islam kita kawinkan, enggak. Kalau kita punya anak, kawinkan sama orang beriman, bukan sama orang Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Karena bisa aja orang Islam dia cuma baru syahadat, atau dia lahir dari orang Islam, mungkin sholat pun dia tidak. Karena ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak apa. Ya statusnya KTP-nya Islam. Nah kalau kita mengatakan iman paling mahal dan ini menjadi ikatan, nggak akan kita nikahkan kecuali sesama orang beriman. Kita imankan anak kita, keluarga kita, ya kita imankan pasangannya. Jadi kalau nggak beriman ya jangan. Kalau perlu kita uji dulu iman calon menantu kita. Jadi bukan mudah, berat. Kita cek dulu sholatnya gimana, pribadinya kita lihat. Dia rajin ibadah nggak? Ya tanda-tanda fisiknya ya anak ini rajin ibadah kan gitu. Itu kan tanda-tanda fisik. Kalau dia udah rajin sholat ya udah bisa 5 waktu, apalagi sampai sholatnya di masjid. Nah itu udah tanda-tanda umumnya. Baru kita ngomong lihat pemikirannya kan gitu. Ini pemikirannya gimana ini? Ya harus begitu, kita ujinya sampai begitu. Jadi kalau sudah ikatannya iman, ya baru yang kedua tujuannya surga. Jadi nggak? Ikatannya ini iman, tujuannya surga. Jadi nanti dalam rumah tangga tuh kita fokus pada tujuan. Kita mau kemana sekarang ini? Dek, kau mau kemana? Surga. Oke, aman. Bang, abang mau kemana? Surga. Aman. Kalau gitu. Jadi kalau pengen surga, emang harus punya rumah besar di rumah ini, di tempat di dunia ini. Pengen nggak? Pengen. Tapi itu nggak jadi acuan nggak? Nggak apa-apa rumah kita kecil bang, asal kita nanti dapat surga. Nah, gitu kan enak. Ini nggak gitu. Ya surga kan nggak nampak bang. Yang penting di dunia dulu surganya, rumah kita harus besar. Ya kan kayak gitu. Betul atau betul? Payah ini bukan mudah gitu loh. Nggak mudah ini bikin begini, nggak mudah. Saya menyadarkan istri saya pun capek, berat. Tujuan kita apa? Ngontrak sampai saat ini nih saya cerita itu bukan perkara mudah. Mau di surga nggak kita? Oke, nggak apa-apa kita ngontrak di dunia ini. Asal kita bisa sama-sama surga. Tapi itu kan nggak mudah untuk sepakat itu. Tapi kan kita di dunia bang, kita kan harus gini, nah gitu kan. Oke, nggak apa-apa, aku kasih kau rumah. Itu kau suka rumah kan gitu. Tapi aku laki-laki suka yang lain juga. Apa suka aku? Perempuan suka laki-laki. Mau kau kasih rumah, aku cari perempuan lain juga. Nggak mau, ya nggak bisa lah. Fair dong. Ku kasih apa yang kau mau, kau izinkan apa yang kau mau, kan fair. Ya kan ibu-ibu nggak fair. Nah kalau gitu ayo kita mainkan. Ku kasih kau rumah, aku cari duit banyak-banyak. Jungkir balik aku nyari duit buat kau. Tapi aku boleh juga dong. Kan kadang-kadang ibu-ibu nggak fair. Setuju nggak Pak? Setuju nggak? Ini bahasa umum, Ustadz ini pun gitu.
Karena beda, laki-laki pengennya beda Pak. Jadi kota dunia ini nggak akan sama kita. Karena keinginan laki-laki beda dengan keinginan perempuan. Kalau udah maaf ya, udah agak tua dikit, udah mulai, apalagi udah masuk menopause, hubungan suami istri kan udah hambar. Dalam arti di tempat tidur, di ranjang, udah beda. Tapi laki-laki enggak. Biar 60 masih oke, 70 juga oke, nggak ada masalah. Nah jadi abang ini udah tua masih kayak gitu juga, beda kita, woi. Beda kita, selera kita beda. Loh kok ibu-ibu jadi aslinya? Ya ini agak kita harus terbuka kita nih Pak. Kadang-kadang nggak terbuka kita kan. Ya ini kita bukakan, beda kita. Jadi perempuan dalam urusan reproduksi, dalam urusan seks ya bisa menurun. Ya karena kondisi badan. Kok laki-laki enggak, tetap dia. Ini saya bilang tadi. Kalau tujuannya tidak sama, repot. Nggak akan nyambung. Jaka sembung, bawa golok katanya. Awak pengen jaga sembung, makan sayur lodeh kan gitu. Nggak nyambung deh maksudnya gitu. Nah jadi gitu Pak. Jadi harus sepakat dulu. Jadi ikatannya iman, terus tujuannya. Kalau prinsip ini kita pakai aman. Prinsipnya 2 saja. Iman sebagai ikatannya, landasannya, prinsipnya, yang kedua tujuannya. Jadi kita fokusnya tuh. Sehingga kalau di dunia ini kita kurang dikit, kurang itu, kan abang mau masuk surga, masih juga abang mau receh-receh, dapat perempuan-perempuan gitu. Enggak ya udah, yuk, gitu dong. Jadi gitu. Jadi ada apa namanya? Ada kontrol. Karena kita sama-sama mau masuk surga. Jadi itu prinsip. Jadi ini harus tanamkan dalam rumah tangga dan kasih tahu sama anak kita juga. Nah, ini prinsip counting. Makanya ini mesti diajarin. Ketika anak itu sudah mulai tumbuh besar, nah, dari kecil pun nggak sudah tahu kok kita kasih tahu ini, gitu loh. Yang paling mahal nih. Nah, karena kita tujuan kita surga, anak kita, nah kita nanti mau sama-sama surga loh, nah. Gitu, nanti kita jumpa di surga loh, nah. Kasih tahu dari kecil, ini nanti kita semua jumpa. Tapi kalau tidak di surga, nggak jumpa kita. Nah, kasih tahu, jadi anak tuh dalam obsesinya apa? Sama, aku pengen jumpa bapak emakku. Jumpa hanya di surga. Nah kalau gitu, kau jaga dirimu agar kau bisa sama-sama surga. Bapak jaga bapak, kalau bapak udah meninggal, mama udah meninggal, nah kau jaga dirimu biar kita jumpa nanti di sana. Jadi kita tanamkan kayak gitu. Dan ini jadi kalau ini jadi obat kesedihan, Pak. Ya, kalau ada orang meninggal salah satu di keluarga kita, ini obat kesedihan, kita toh jumpa juga nanti di surga. Kan obat kesedihan. Ditinggalkan kita orang tua kita, ditinggalkan anak kita, toh juga nanti mudah-mudahan. Jadi ini obat kesedihan. Itu enaknya. Tapi kalau nggak jumpa, nah ini repot. Ya, jadi kalau di neraka nggak akan pernah. Kan saya bilang dia, begitu kita meninggal kita terpisah selama-lamanya. Nggak akan pernah jumpa lagi kita. Begitu kita sudah meninggal, biar dikuburnya di blender. Iya, maksudnya kebun pedas. Kadang-kadang gitu, aku dikuburkan di sebelah pasangan yang kucintai. Pengen jumpa di sana. Nggak ada jumpa. Biar ditimpa kuburannya, biar di apa, nggak ada jumpa. Begitu kita di alam kubur sudah terpisah. Kita punya alam masing-masing, alam barzakh sendiri-sendiri. Begitu juga nanti ketika kita dibangkitkan sendiri-sendiri. Begitu juga nanti kita dihisap sendiri-sendiri. Apalagi melewati jembatan sirat. Makanya kita di sana nggak bisa kita nolong orang, nggak ada. Boro-boro kita nyari istri kita, enggak. Kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu namanya nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Surat Abasa yang paling bawah aja. 5 ayat terakhir. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya. Kita lari nanti. Nggak mau kita jumpa saudara kita. Wa ummihi wa abihi, lari dari bapak dan ibunya.
wa sahibati wa dia lari pada pasangan dan anak-anaknya. Lari. Sendiri-sendiri kita selamatkan diri kita. Kita aja belum tentu selamat. Boro-boro mau yang pertama. Yang nyari kita tuh nanti hanya satu, namanya Nabi Muhammad sallallahu, itu yang nyari-nyari kita. Kalau kita umat yang benar, dia carinya. Makanya kita pantas mencintai Nabi. Ayo kita bersalawat sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amin. Jadi gitu. Lari kita nanti dari pisah. Jadi jumpa-jumpanya kapan? Kalau sama-sama surga. Baru mana si Fulan? Kok nggak ada dia? Ini nyari-nyari nanti kok nggak ada. Nah itu gunanya kawan soleh. Kalau kita punya kawan soleh, sering ketemu bareng, sering main bareng, sering ngaji bareng. Nanti kalau kita nggak ketemu, dia cariin kita. Gitu. Makanya kita tanya, ya Allah, kami dulu punya sahabat yang sering bersama kami, kok nggak ada di surga ini? Ya, kata Allah di neraka. Bisa nggak kami kasih? Bisa, udah. Kalian datang, kalian cari. Nah, kita datang rame-rame ke neraka sana. Padam apinya, kita cari sahabat kita. Selama masih punya iman, bisa kita beri syafaat. Tapi sempat bonyok dulu, dia digebukin. Nah masalahnya kawan kita teringatnya kapan? Itu masalahnya. Saking enaknya dia lupa sama kita kan gitu. Enak dari surga kan, ingat-ingat 30 tahun kemudian kan kira-kira gitu. Rupanya lupa dia. Ya bisa aja gitu kan. Oke, balik itu sedikit intermezzo saja. Balik pada kita. Itu dua prinsip. Kalau kita sudah sepakat pada prinsip itu, aman. Nah, yang kedua ya. Jadi hakikat terus prinsip. Yang ketiga modal. Ya kan? Ini biar runut ceritanya. Jadi untuk bisa sampai kepada hakikat dan prinsip itu harus ada modal. Yang modal pertama sama mirip seperti prinsip, modalnya ya iman. Makanya menikah itu syaratnya harus sama-sama beriman. Karena itu yang menjadi pengikat. Karena dia menjadi pengikat ya harus itulah menjadi syaratnya. Yang kemarin kita bahas surat 2 ayat 221 itu. Ya, jadi beda muslim, beda iman ya. Semua orang beriman pasti muslim. Orang Islam ya, bukan muslim. Orang Islam belum tentu beriman. Itu yang ngomong ayat ya. Ya, surat 49 ayat 13. Ayat 14. Itu yang ngomong Al-Qur'an. Bahwa orang Islam itu tidak sama dengan orang beriman. Ya, yang ngomong Allah dalam Al-Qur'an. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yad'ul imanu fi qulubikum wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalskum min amalikum syai'an. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Itu ayatnya. Jadi orang Islam belum tentu beriman. Jadi qalatil a'rab, berkata orang Arab, amanah, kami udah beriman. Qul, katakan Muhammad sama orang-orang yang ngaku beriman tuh. Lam tu'minu, kalian belum beriman, katakan. Kalian baru walakin qulu aslama, katakan kalian itu baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, jadi gitu. Kalau sudah masuk hati itu baru efeknya apa? Wa in tuti'allaha, kalian akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gitu Pak. Jadi di sini juga kan bukti iman itu apa? Belum masuk, nanti belum nampak ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul. Ayat 15-nya kalian mungkin masih ragu-ragu. Maka ayat 15 menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang benar beriman itu adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, enggak ragu-ragu lagi dia dalam keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, itulah orang yang imannya baru benar. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Nah, balik pada kita, kaji kita. Jadi modalnya harus iman.
Dan ini mesti dididik dari kecil. Nah, modal yang kedua ilmu. Kita, oh saya nggak tahu itu haram, nggak bisa loh. Oh saya nggak tahu itu wajib, nggak bisa loh. Nggak ada kata-kata itu kan. Ayo kau belajar. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, bukan wajib Pak. Fardu itu di atas wajib. Kalau fardu itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, itu fardu namanya. Ya, jadi gitu. Jadi wajib yang tidak bisa. Kalau wajib doang masih bisa ditawar. Itu sama seperti haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Nah rukun haji itu fardu haji, gak kita kerjakan batal. Tapi kalau wajib haji masih bisa, ada namanya dam. Kalau kita kerjakan masih bisa kita bayar dengan dam. Ya, jadi ada fardu, ada wajib. Cuman kalau bahasa yang umum ya sama-sama wajib. Tapi ada wajib yang fardu. Nah, menuntut ilmu itu fardu, bukan sekedar wajib. Dia tidak bisa ditawar-tawar. Oh, saya nggak tahu itu haram. Saya nggak tahu babi haram. Saya nggak tahu khamar haram. Ini nggak bisa. Saya nggak tahu membunuh nggak boleh. Saya nggak tahu mencuri itu nggak boleh. Saya nggak tahu korupsi. Yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi ilmu dasar itu mesti. Baru yang keempat ilmunya adalah ilmu berkaitan dengan rumah tangga. Wajib kita harus tahu ilmu kan. Bagaimana talak, bagaimana rujuk, bagaimana li'an, bagaimana khulu, bagaimana ilah. Harus tahu semua tuh model-model begitu tuh.
Ya, mereka itu rumah tanggaan. Kadang-kadang kan kita bisa suka nggak sengaja, Pak, bisa salah loh. Ya, kau mirip dengan ibuku. Nggak boleh. Berarti kau menikahi ibumu nanti. Iya. Suka nyamain. Kok kayak bapakku ya? Kalau sifat gak apa-apa, tapi kalau fisik hati-hati. Kalau dalam bahasa orang dulu, kalau dia bilang kau mirip ibuku atau kau mirip punggung ibuku, berarti aku nggak menikahi kau. Kira-kira gitu. Itu kalimat zihar namanya. Itu menunjukkan aku nggak. Jadi gitu. Ya, jadi hati-hati kalimat-kalimat gitu. Ya bahkan ini sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi dalam konteks yang lebih jauh pun, kalau bisa jangan manggil istri sama bapak itu dengan bapak, ibu, jangan. Nah, ini cuman agak-agak jauh sedikit ya, walaupun kita beda, ini konteksnya. Tapi bisa kalau mau lebih aman, manggil istri, panggilnya istri. Dek, yang, ya kan, beb, apalah. Manggil suami bang. Apa lagi namanya? AA, apa? Suami papa. Ini bapak kau siapa? Manggil istri apa? Mami, mama. Kenapa mesti manggil itu? Emang mama kau? Enggak, panggil namanya. Boleh kita panggil mama, tapi sebut mama anaknya. Mama Fulan, anak kita. Anak kita namanya siapa? Si Ahmad. Mama Ahmad. Boleh. Bapaknya Papa Ahmad. Boleh. Abu Ahmad, Umi Ahmad. Orang di Arab nggak pernah manggil istri dengan Umi, Pak. Paham nggak? Ya walaupun ada ulama kalau Indonesia karena udah kebiasaan, tapi kebiasaan kalau bisa kebiasaan yang benar kita kasih benar. Arti Umi itu apa sih? Ibuku. Masa kita manggil istri kita ibuku? Abi. Masa kita manggil bapak ke istri kita, suami kita bapakku? Abi itu artinya apa? Bapakku. Bapakku artinya Abi, Umi itu bapakku, ibuku. Nah ini sedikit ini saya tarik ini. Ini karena apa? Kekurang mengertian. Ya dalil masa kau panggil bapak kau, suami kau bapak kau kita nikahi nggak bapak kita? Kita nikahi nggak ibu kita? Nah ini kalau kita walaupun sebenarnya karena ini merupakan kebiasaan dan tidak ada maksud itu ya nggak apa-apa. Tapi secara zahirnya bisa berbahaya, zahirnya ya. Saya bilang tadi. Jadi panggillah istri dengan apa? Istriku. Boleh pakai mama Fulan. Mama. Bahkan bukan papaku, papa si anakku. Orang Arab atau orang Islam biasa manggil dengan suaminya dengan bapak, tapi bapak anaknya. Abu Fulan, Ummu Fulan, nah, gitu. Dah, jangan dibawa bahas. Ini sekedar kau udah mengerti ganti. Sayang aja udah. Yang kan asik. Kan aneh. Anak kita manggil bapaknya bapak. Anak kita manggil bapaknya papa, istrinya manggil suaminya. Berarti kalau gitu adik kakak dong. Bu, anak tuh nggak usah diajari, tahu dia tuh ini bapakku.
Nggak perlu diajarin. Walaupun kita bilang istri kita sayang, nggak mungkin mama anak kita bilang sayang. Ya mungkin sekali-sekali bercanda dia ngomong, atau kita manggil istri kita adek. Bisa jadi anak kita manggil adek, ada dia bercanda. Tapi dia tahu ini mama gue, mungkin gue panggil adek. Maka dari kecil anak itu diajar cerdas gitu loh. Bilang tadi, nggak usah diprotes. Ini ngasih tahu yang bener. Apa kekurangan fahaman. Tapi Ustadz ini kebiasaan, yang saya bilang tadi, oke, dalam bab itu hakikatnya kan maksudnya tidak begitu. Tapi zohirnya, kita kan bahas zohirnya. Biar paham. Jadi anak itu manggil ibunya apa? Umi. Kita manggil istri kita? Ya apa kek? Sayang kek? Lebih bagus sayang Pak, lebih aman. Karena kalau lupa ada cerita itu udah umur 70 tahun, 80 tahun manggil saya, Bapak kok hebat banget, udah tua tuh manggil istri sayang gitu. Berarti mesra banget. Bukan gitu deh, aku lupa nama istriku siapa. Aku lupa nama istriku siapa. Ya ini sedikit ini. Gak apa-apa, kita ngajari yang bener gitu sama anak. Nah, manggil itu ibu, manggil ini papa. Ini gak apa-apa. Kalau bapak manggil ibumu adik atau sayang atau apa, anak tuh ngerti kok. Ini sedikit ini apa ini? Kan saya bilang ini kaitan dengan ilmu. Nah, kalau tiba-tiba harinya berubah, kata Ustaz nggak boleh manggil mama, sekarang manggilnya sayang. Bagus, agak berubah sedikit, nggak apa-apa. Gitu Pak Halimi, sayang panggil, mami. Sayang, kan enak, kan seru. Sayang, kan enak. Adek, abang. Nah, ini rame nih. Lihat nanti bro. Belum ada pertanyaan, dengar dulu. Nanti iroh yang ngono Pak. Oke, balik teman. Ya, jadi ini hanya intermezzo ya, jangan dibawa ke hati. Tapi kok dibawa ke hati boleh. Yang kedua tadi apa? Ilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu kerumah tanggaan. Lihat ya. Ilmu iman, ilmu ibadah, ilmu ala haram atau wajib dan haram, terus ilmu kerumah tanggaan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh dalam rumah tangga, gitu harus tahu. Ketika hubungan, misal ya, ilmu berhubungan rumah tangga, bagaimana cara berhubungan, itu harus kasih tahu. Bukan ngajarin porno, beda seks. Paham ya? Gitu. Pendidikan seks kasih tahu sama anak kita ketika dia menikah. Oh, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang harus tahu. Nah, itu yang keempat, berkaitan ilmu, berkaitan ya, termasuk juga ilmu yang tadi berkaitan dengan cerai, berkaitan ini. Hati-hati, itu bahaya. Kuceraikan kau, kupulangkan kau, kuapakan kau, itu hati-hati. Kalimat-kalimat kayak gitu. Atau istri bilang ceraikan aku, itu hati-hati. Ya. Katakan 3 hal yang bercandanya jadi, termasuk salah satunya masalah nikah dan cerai. Suami bercanda, aku ceraikan kau, bisa jadi Pak. Hati-hati, gak boleh bercanda dalam urusan itu. Itu keempat, ilmu yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Itu wajib kita pelajari, dan wajib ketika anak sebelum menikah dikasih tahu. Nah, yang kelima, ya. Jadi laki-laki harus tahu ilmu tentang wajibnya apa, apa yang menjadi ilmu kewanitaan gitu. Kalau laki-laki ilmu kelaki-lakian, makanya laki-laki harus kerja, belajar ilmu kerja. Karena dia sebagai laki-laki. Ya kalau bisa perlu bela diri untuk jaga istri kan, jaga anak, nggak apa-apa juga, belajar bela diri. Ya minimal jurusnya langkah 1000 lah. Kalau musuhnya terlalu kuat kan kalau jurus itu kan cuma ada 3 kan, mukul, tangkis, ngelak kan. Yang keempat
Gitu kan, Bal? Kan cuma ada 3 jurus tuh kan, mukul, nangkis, ngelak kan gitu. Oh, langkah jadi gitu. Jadi ilmu-ilmu kelaki-lakian ya anak kita harus ngerti. Laki-laki. Maka ilmu-ilmu keperempuanan anak itu harus ajarin. Maka dari kecil harus diajarkan anak itu tentang bahwa kaum ini perempuan, tentang masak, tentang ini. Itu ilmu-ilmu keperempuanan itu ajarkan anak kita. Ya, laki-laki juga gitu, ilmu-ilmu kelaki-lakian. Jangan terbalik, anak laki-laki diajarin masak-masak. Anak perempuan diajarin tembak-tembakan, pedang-pedangan, repot kita. Oke. Jadi harus ada ilmu. Ditambah ilmu-ilmu yang lain. Nah, modal berikutnya ini yang saya bilang kemarin. Ini pertanyaan apa? Sadar. Jadi dalam rumah tangga itu harus sadar. Sebenarnya bukan dalam rumah, dalam segala hal banyak orang hidup nggak sadar. Sadar tuh ya tadi, sadar itu ya selalu gua nih Islam, gua nih Muslim, gua nih suami, itu sadar itu. Modal kemarin kan tadi modal 3, modal apa tadi? Modal iman, modal ini. Banyak orang nggak sadar. Nah ini yang saya bilang kemarin nih. Artinya ilmu tidak akan bermanfaat kalau kita nggak sadar, Pak. Betul nggak? Makanya saya bilang dulu, apa arti sadar? Orang sadar itu adalah orang yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Itu orang sadar. Semua ilmu kita akan bermanfaat ketika kita sadar. Ketika kita nggak sadar, semua ilmu nggak akan ada manfaatnya. Apa aja? Makanya istilah saya itu definisi sadar dirinya. Ya kalau tadi dia udah belajar ilmu apa tadi? Yang 5 tadi itu. Belajar ilmu iman. Berarti akan dia jaga imannya. Dia belajar ilmu ibadah, dia akan jaga ibadahnya. Manfaat ilmu ibadahnya. 3, ilmu al-haram akan orang yang sadar pasti dia akan kerjakan kewajibannya, pasti akan dia tinggalkan yang haram-haram, berarti dia sadar. 4, orang sadar pasti akan dia sadar tadi, sadar tujuan, sadar ini, berarti akan dia jaga rumah tangganya karena dia sadar. Gua nih suami lo, saya nih gitu loh. Ini babnya tadi ya. Pertama hakikat, kedua prinsip, ketiga modal. Nah, dalam modal nih bagi lagi. Tadi ada apa? Modal iman, modal. Kalau prinsip tadi 2. Prinsip iman adalah harta yang paling mahal. Yang kedua, prinsip kedua tujuannya. Tujuan surga. Nah, jadi sadar. Jadi semua ilmu yang 5 tadi, Pak, itu akan manfaat. Tangan kanan pakai bismillah. Ini orang sadar. Tahu kita ilmunya? Tahu. Sadar, kita pakai. Tapi kalau nggak sadar, berarti dia nggak sadar. Berarti nggak manfaatkan ilmu yang selama dia tahu. Itu contoh sederhana. Orang sadar bahwa sholat itu paling bagus tepat waktu. Tahu nggak ilmunya? Tahu nggak ilmunya? Sekarang dengar. Tenang-tenang saja, Pak. Berarti ini tidak sadar. Jadi gitu. Orang yang bermanfaat ilmunya hanya orang yang sadar. Biar kita tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun kita, jadi kita sadar. Biar tidur kita tetap sadar. Jadi apa orang sadar? Orang yang ilmunya manfaat.
Jadi bayangkan, termasuk ketika saya bilang tadi, saya sadar sebagai seorang suami, ya kan saya nggak mau macam-macam. Nggak mungkin saya lihat cewek cantik, sweet, saya bilangnya nggak mungkin. Oh saya sadar, saya suami loh. Namanya juga manusia. Ustadz juga manusia. Ya sepukul doang, terlepas. Ya namanya juga manusia, terlepas pukul. Habis itu sadar lagi, nggak akan diteruskan. Kan bunyi aja. Orang bertakwa itu atau orang imannya benar itu bukan orang yang nggak bikin dosa, Pak, bukan. Namanya manusia pasti bikin. Yang nggak bisa bikin dosa cuma Nabi. Lihat surat 3 ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakar walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Siapa orang takwa itu? Orang yang ketika mereka berbuat dosa besar. Fahisatan itu dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri. Berarti ayat mengatakan orang takwa bisa mengerjakan dosa besar, bisa menzalimi. Ini orang takwa loh. Tapi apa? Dzakarullah, langsung ingat Allah. Ini sadar ini. Bisa aja dia lupa sepukul, namanya juga manusia. Di sini bilang dosa besar loh, Pak. Bisa aja. Emosi dia namanya sadar. Jadi orang sadar tuh bukan nggak bisa bikin, tetap bisa, tapi dia cepat balik lagi, dia istighfar dia terus. Ujungnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka nggak akan ulangi lagi perbuatan salah itu. Itu orang sadar tuh gitu, Pak. Balik kita pada rokok, contoh rokok. Mohon maaf, sering saya kasih contoh ini. Banyak nggak orang tahu rokok itu berbahaya? Orang merokok kita bahas, bukan orang yang nggak merokok, orang yang merokok. Dari apa? Dari bungkus rokok itu udah dikasih tahu bahwa rokok dapat menyebabkan dan sebagian jantung dan sebagainya. Ditulis kok. Kenapa dihisap juga? Berarti tidak sadar. Dia tahu tapi dia tidak sadar. Ini bedanya orang sadar. Dokter apa? Seorang dokter atau dokter paru-paru merokok juga. Kenapa? Padahal dipaham banget. Dia tidak sadar. Paham? Makanya modalnya harus sadar. Maka tadi Pak, ilmu yang 5 tadi ini, kalau tambah kita sadar, maka manfaat semua ilmu ini. Tapi begitu nggak sadar, nggak ada manfaat ilmu. Maka inilah 3 modal untuk sampai kepada, sebenarnya bukan hanya keluarga aja, ilmu apapun, apapun, jadi apalagi jadi pemimpin. Ya cuman jangan dibahas. Ya ada juga tuh, kan Ustadz kan dibilang rokok dapat. Nah rokok dapat yang menyebabkan itu. Kalau rokok beli enggak katanya. Nah ada aja orang. Ya Pak Syukur. Oke, balik kita. Yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Nah udah tahu prinsipnya, udah tahu hakikatnya, udah tahu prinsipnya, udah tahu modalnya. Nah sekarang bagaimana prakteknya? Nah prakteknya yang kemarin saya kasih tahu yang 5 itu. Bagaimana cara mempraktekkan? Nah bagaimana mempraktekkannya? Biar detailnya kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. Insya Allah. Mari baca hamdalah. Ada pertanyaan? Ayo Pak Amin, udah gini-gini udah tadi Pak Amin. Ayo Pak Amin silakan. Udah Humairah. Ya Pak, ada pertanyaan? Yang di luar? Kalau nggak ada, mari kita baca hamdalah.
Dan doa penutup majelis. Subhanallah, sudah anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.